Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala aydan wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang membawa kedamaian, agama yang mengajak untuk membina persatuan dan kesatuan, agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta, berlaku untuk segala zaman, tempat, dan waktu, dalam situasi dan kondisi yang seperti apapun. Maka Islam adalah merupakan sebuah solusi dalam situasi yang sedang aman, dalam situasi yang ketika diserang wabah dan lain sebagainya. Maka Islam itu sebuah solusi yang mampu menjawab tantangan zaman. Bahkan sosok baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umat, pemimpin yang sejati bukan hanya dunia tetapi juga sampai di akhirat. Sayang terhadap umatnya, bahkan ketika di penghujung hayatnya beliau selalu teringat terhadap umatnya. Maka kalimatnya adalah ummati, 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 as-sholah, as-sholah, as-sholah. Nasib umatnya selalu dipikirkan beliau. Maka kalau beliau kemudian bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, tu'radu alayya a'malukum, in wajadtu khairan fahamidullah wa in wajadtu syarran istaghfartullaha lakum. Hidupku baik untukmu, wa mamati khairul lakum, dan wafatku, matiku pun baik untukmu. Artinya apa? Selagi ada baginda Rasul, sangat baik untuk umat yang ada di sekitarnya.
bahkan ketika beliau pun sudah wafat, maka baik pula untukmu. Turadu alayya a'malukum, kelak amal-amal kamu sekalian akan dikumpulkan, dan baginda Rasul amat mengetahui akan amal perbuatan umatnya, meskipun dengan jumlah yang miliaran, tetapi satu demi satu beliau akan tahu apa yang diperbuat umatnya. In wajatu khairan fahamidullah, jika Nabi tahu umatnya berbuat baik, maka Nabi memuji kepada Allah. Wa in wajadtu syarran istaghfartullaha lakum, dan ketika ternyata Nabi melihat umatnya itu perbuatannya buruk, rapotnya merah, terlalu banyak kesalahan, Nabi tidak marah, tetapi justru istaghfartullaha lakum, saya akan mintakan ampunan kepada Allah. Demikian sayangnya baginda Rasul terhadap umatnya, ketika beliau ada di tengah-tengah umatnya, ketika beliau pun tidak ada, bahkan sampai kelak di padang mahsyar, beliau pun akan selalu ingat terhadap umatnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu pantaslah kalau ketika di bulan Rabiul Awal, di mana bulan kelahiran beliau, umat Islam selalu mengenang, memperingati hari kelahiran beliau, yang sesungguhnya yang kita peringati bukan hanya kelahiran beliau, tetapi juga sosok pribadi beliau, perjuangan beliau, akhlak beliau, dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya beliau membawa risalah Islamiyah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan yang akan mampu menjawab tantangan zaman sampai hari kiamat. Tidak ada ajaran Islam yang tertinggal, yang tidak mampu memberikan solusi. Pasti Islam itu selalu memberikan solusi dalam kondisi yang bagaimanapun. 2 tahun kita diterpa oleh wabah yang sangat mengkhawatirkan, pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum juga selesai. Berbagai macam usaha dan upaya sudah kita lakukan. Nah, ternyata begitu kita kaji, selama ini mungkin kita hanya berbicara masker. Sementara hablum minallah, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW nyaris kita tinggalkan. Karena itu kemudian kita merubah bagaimana upaya kita supaya pandemi ini segera berakhir dan kita kembali menjalani kehidupan yang normal, yang bukan hanya menampilkan upaya secara lahiriah, tetapi juga kita utamakan upaya batiniah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta serta para ulama mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya kaum muslimin, dengan iman, imun, dan aman. Dengan iman, lakukan 3M, mendawamkan wudhu, memperbanyak membaca Al-Quran dan sholawat, memohon kepada Allah. Mendawamkan wudhu artinya kita menjaga wudhu. Menjaga wudhu artinya menjaga kebersihan dan kesucian. Karena itulah yang diminta, bahwa kita harus selalu bersih, bukan hanya mencuci tangan,
tetapi juga berwudu agar suci lahiriah dan batiniah. Memperbanyak membaca Quran dan salawat. Sesungguhnya Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi juga menjadi obat dan rahmat. Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran yang ia menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Kemudian iringi dengan salawat. Betapa tajamnya salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja bersalawat kepada Nabi dan kita bersalawat kepada Nabi. Sehebat apapun doa yang dia panjatkan kepada Allah, air mata berlinang dengan khusyuk dan tawadhu. Tetapi manakala doa yang kita panjatkan tidak diawali dengan salawat kepada Nabi, maka masih ada hijab, masih ada penghalang. Doa kita tidak akan pernah tembus kecuali diawali dengan salawat terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan upaya batiniah. Jangan pernah tinggalkan Allah, karena Allah yang maha mengatur segala hidup dan kehidupan makhluknya. Kalau iman kita sudah kuat, imun pun harus kuat. Sementara ada orang yang teriak-teriak dengan suara yang lantang, kita tidak pernah takut kepada corona, kita hanya takut kepada Allah. Saudara sekalian, takut dengan corona dengan takut kita kepada Allah adalah dua hal yang berbeda. Kalau takut kita kepada Allah itu mutlak. Ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kamu sekalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Di rumah, di kantor, di perjalanan, kapan dan dimanapun kita berada, takut kepada Allah itu mutlak. Semakin takut kepada Allah, maka kita semakin dekat kepada Allah. Berbeda dengan takutnya kepada wabah, kepada COVID, corona, semakin takut kita, semakin kita menghindar, semakin kita berupaya menjauh agar tidak terpapar COVID-19. Nah, iman kita sudah kuat, imun pun harus terjaga. Di antaranya adalah kita vaksin untuk kekebalan tubuh kita. Dan bukan hanya vaksin, tetapi juga selalu gembira, jangan stres, jangan takut yang berlebihan, tetapi juga jangan suka suuzon, berburuk sangka kepada orang lain. Hasad, hasud, iri hati, berbuat ghibah, fitnah, itu adalah penyakit-penyakit yang akan menurunkan imun kita. Makin iri hati, makin dengki kita, hatinya makin rusak. Dan penyakit itu akan bertebaran di dalam tubuh kita manakala kita tidak pernah bisa memelihara hati. Oleh karena itu, Islam sangat melarang bersuuzon, hasud, iri hati, dengki. Itu semua adalah penyakit hati yang akan membunuh dirimu sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika iman kuat, imun pun sudah terjaga dengan baik. Yang ketiga adalah aman. Supaya aman bagaimana? Pemerintah sudah menganjurkan agar terus-menerus kita mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kalau iman, imun, aman sudah, maka yang terakhir adalah amin. Doa kita
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemuanya ini adalah merupakan upaya kita semua, baik pemerintah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya bahu-membahu bekerja sama. Dan alhamdulillah hari ini Jakarta sudah level 2, mudah-mudahan segera pulih kembali. Jakarta yang menjadi kedambaan kita agar kita bekerja dengan baik, yang dagang kembali dengan normal, yang bekerja pun demikian, dan semuanya adalah memerlukan upaya dan kerjasama di semua pihak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, dosa ibu dan bapak kita, serta para guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli